Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran online kali ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ghazali yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi kali ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan online kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penilaian Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Listriani sebagai moderator dan pemateri keempat. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alvina Nurfizria, Francisca Ayuni, Nabila Fujiwati, Putri Listriani, Tanti Santika Dewi, dan Devrina Maulidina dari kelas Perbankan Syariah C. Adapun ruang lingkup materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, urgensi penilaian kesehatan bank, yang kedua, mekanisme penilaian kesehatan bank, yang ketiga, faktor-faktor penilaian kesehatan bank, yang keempat, penilaian peringkat faktor keuangan, dan yang terakhir, penilaian Camels. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Devrina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pembahasan pertama yaitu tentang urgensi penilaian kesehatan bank. Yang pertama, kesehatan bank dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi perusahaan, bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Yang kedua, tingkat kesehatan bank memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Yang ketiga, penilaian kesehatan bank sangat penting karena dapat mengontrol dana publik yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat sebagai pemilik dana harus bebas menarik dananya kapan saja dan mengembalikan dana yang dipakainya jika bank ingin menjaga kepercayaan nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus menjalankan operasional perbankan yang teregulasi karena integritas bank penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu mekanisme penilaian kesehatan bank. Sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan penilaian kesehatan bank secara triwulan pada akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Penilaian kesehatan bank didasarkan pada hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan oleh bank, dan informasi lain yang diketahui seperti hasil evaluasi oleh otoritas kesehatan atau lembaga terakreditasi lainnya. Bank Indonesia menyesuaikan penilaian tingkat kehati-hatian bank syariah apabila ditemukan data dan informasi yang secara material mempengaruhi keadaan posisi bank setelah dilakukan penilaian. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara hasil penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah yang dilakukan oleh BI dengan hasil penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah yang dilakukan oleh bank syariah, berlaku hasil penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah yang dilakukan oleh BI. Jika diperlukan, BI juga dapat melakukan penilaian kredit bank syariah di luar waktu tersebut. Yang ketiga ada faktor-faktor penilaian kesehatan. A. Faktor permodalan. Berdasarkan pasal 4 PBI nomor 9, 1 PBI 2007, penilaian faktor modal mencakup elemen-elemen berikut. A. Kecukupan, proyeksi permodalan atau pengembangan ke depan dan kemampuan permodalan untuk menutup risiko. B. Kemampuan mempertahankan kebutuhan modal tambahan dari laba, perencanaan modal untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, akses ke sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham. B. Faktor kualitas aset. Penilaian terhadap faktor kualitas aset mencakup elemen-elemen berikut. A. Kualitas aset produktif. Perkembangan kualitas aset produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti. B. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem tinjauan internal, sistem pencatatan, dan kinerja saat menangani aset produktif bermasalah. C. Faktor rentabilitas. Penilaian terhadap faktor rentabilitas mencakup elemen-elemen berikut.
A. Kemampuan untuk menghasilkan keuntungan, kemampuan untuk mendukung ekspansi dan mengambil risiko dan tingkat efisiensi. B. Diversifikasi pendapatan, meliputi kemampuan bank untuk menghasilkan fee-based income dan diversifikasi investasi, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban. D. Faktor manajemen. Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup elemen-elemen berikut. A. Kualitas manajemen secara umum, pemahaman tentang praktek manajemen risiko, khususnya manajemen risiko perbankan atau UUS. B. Mematuhi ketentuan yang berlaku oleh bank atau UUS, menjalin hubungan dengan BI dan pemangku kepentingan lainnya, serta memenuhi prinsip syariah termasuk edukasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi sosial. E. Faktor likuiditas. Penilaian terhadap faktor likuiditas mencakup elemen-elemen berikut. A. Kemampuan untuk memenuhi utang jangka pendek, potensi ketidaksesuaian maturitas, dan konsentrasi sumber pendanaan. B. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. F. Faktor sensitivitas risiko pasar. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar mencakup elemen-elemen berikut. A. Kemampuan permodalan bank atau UUS untuk menutupi potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. B. Kecukupan praktik manajemen risiko pasar. Selanjutnya yaitu penilaian peringkat faktor keuangan, permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas risiko pasar dihitung secara kuantitatif sesuai dengan penilaian peringkat terhadap komponen pembentuk faktor tersebut. Sedangkan pemeringkatan terhadap elemen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan faktor penilaian. Menurut Pasal 8 PBI nomor 9, _1_PBI_2007, proses penilaian pemeringkatan faktor keuangan dilakukan dengan pembobotan terhadap nilai faktor pemeringkat terhadap permodalan, kualitas aset, profitabilitas, likuiditas, dan sensitivitas risiko pasar. Pada peringkat faktor keuangan, peringkat pertama yaitu keterangannya sangat baik. Memiliki kekuatan keuangan yang sangat baik untuk mendukung pengembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan industri keuangan. Pada peringkat 2, dengan keterangan baik, berada dalam posisi keuangan yang baik untuk mendukung kegiatan usahanya dan mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi dan industri keuangan. Pada peringkat 3, dengan keterangan cukup baik untuk mendukung pengembangan usaha, namun kemampuannya dalam mengantisipasi risiko dari perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan masih lemah. Peringkat keempat, kurang baik karena dianggap sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan industri keuangan. Yang kelima, peringkat buruk, sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Selain penilaian peringkat faktor keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga penilaian peringkat faktor manajemen. Seperti yang termuat dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9-1-PBI-tahun 2017 yang menyatakan bahwa penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan peringkat komposit, yaitu peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Peringkat komposit 1 mencerminkan bank dan unit usaha syariah sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Lalu peringkat komposit kedua mencerminkan bahwa bank dan unit usaha syariah berkinerja baik dan dinilai mampu mengatasi kondisi ekonomi dan industri keuangan yang kurang baik, namun masih memiliki kelemahan minor dan dengan langkah-langkah yang teratur dapat segera diatasi.
Lalu peringkat komposit ketiga mencerminkan bahwa bank dan unit usaha syariah memiliki kinerja yang cukup baik. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan penurunan peringkat komposit. Kecuali dalam hal ini, bank segera melakukan tindakan perbaikan. Lalu peringkat komposit keempat yang menyatakan bahwa bank dan unit usaha syariah mendapat peringkat kurang baik dan rentan terhadap dampak buruk dari kondisi ekonomi dan industri keuangan atau memiliki kelemahan keuangan yang parah atau memiliki beberapa kekuatan keuangan yang tidak memadai. Masalah dapat terjadi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Dan yang peringkat terakhir yaitu peringkat komposit kelima mencerminkan bahwa bank dan unit usaha syariah sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi dan industri keuangan yang kurang baik dan menghadapi kesulitan yang mengancam kelangsungan usaha. Proses penilaian peringkat komposit tersebut dilakukan dengan menggunakan peringkat faktor keuangan atau peringkat faktor finansial dan peringkat faktor operasional menggunakan tabel konversi yang mempertimbangkan indikator pelengkap dan faktor evaluasi. Sekian materi mengenai penilaian peringkat faktor manajemen dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alvina. Yang kelima, penilaian CHAMELS. Metode CHAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. CHAMELS merupakan kepanjangan dari Capital, Asset Quality Management Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk. Selanjutnya ada penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CHAMELS yang terdiri dari yang pertama permodalan atau kapital. Penilaian terhadap kecakupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank dari aspek modal diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio atau CAR untuk menilai tingkat kecakupan modal bank dalam mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Yang kedua ada kualitas aset atau asset quality. Penilaian terhadap komponen aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif dan tingkat kecakupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Rasio kualitas aktiva produktif atau KAP merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif. Selanjutnya itu nomor 3 ada manajemen. Dengan rasio net profit disingkatkan menjadi NPM karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum. Manajemen risiko dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Net profit margin dihitung dengan membagi net income atau disebut laba bersih dengan operating income laba usaha. Selanjutnya nomor 4 ada profitabilitas. Penilaian dilakukan terhadap komponen aset. Ada return on equity, net interest margin atau net operating margin, dan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Selanjutnya nomor 5, itu ada likuiditas. Melalui penilaian terhadap komponen loan to deposit rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dinyatakan liquid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Selanjutnya yang terakhir itu ada sensitivitas terhadap risiko pasar. Didasarkan pada interest rate risk ratio, disingkat menjadi IRR, yang proksi terhadap risiko pasar. Interest rate risk ratio menunjukkan kemampuan bank dalam mengcover biaya bunga yang harus dikeluarkan dengan pendapatan bunga yang dihasilkan. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk
menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi penilaian kesehatan lembaga keuangan syariah, bahwa tingkat kesehatan bank memegang peranan yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Juga dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan dan kebijakan bagi perusahaan, serta dapat mengontrol dana publik yang dipercayakan kepada bank. Sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan penilaian kesehatan bank secara triwulan pada akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kesehatan bank diatur oleh PBI nomor 9/1 PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Faktor-faktor penilaian kesehatan bank terdiri dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, faktor manajemen, faktor likuiditas, dan faktor sensitivitas terhadap risiko pasar. Adapun penilaian peringkat faktor keuangan adalah peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Dengan peringkat 1 atau peringkat faktor yang lebih rendah mencerminkan bahwa kondisi keuangan yang lebih baik, dan peringkat 5 mencerminkan kinerja bank yang buruk. Dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode CAMELS, merupakan penilaian terhadap faktor capital, asset quality, management, liquidity, dan sensitivity to market risk. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.